Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Tentang Cara. Pada kesempatan kali ini saya mau review aplikasi sederhana sih sebetulnya, tapi pengerjaannya nggak sederhana gitu ya. Tapi ini mungkin versi sengaja sebagai contoh saja, namun di pengaplikasiannya akan membutuhkan custom ya. Ini sebagai gambaran saja. Nah, ini namanya pabrik klik. Jadi di sini banyak sekali tombol-tombol. Nah, ini adalah tombol otomatis ya, seperti ini 1K, 5K, 10K. Ini adalah untuk nominal. Jadi ketika diklik ini akan masuk ke nominal. Misalnya kita mau masukkan angka 1.500.000, tinggal diklik 1 juta, terus klik 500. Jadi 1.500.000. Nah, ini 1.500.000 ini sebagai nominal gitu ya. Nah, dan di sini di sebelah kanannya ada tarik tunai admin luar, tarik tunai admin dalam, dan transfer. Nah, ini yang sering membingungkan itu adalah di admin ya, admin dalam, admin luar gitu ya. Nah, di sini sudah tidak perlu bingung lagi karena tinggal satu kali klik ini jadi bisa langsung tertera gitu ya adminnya dan potongan banknya juga. Kebetulan ini saya pakai BRI. Nah, ini maksudnya yang tersedia di sini baru BRI gitu ya. Untuk transaksi sumber saldonya begitu. Sumber saldonya itu adalah BRI. Jadi yang saya tahu BRI itu adalah potongan bank 3.000 gitu ya. Kalau admin itu tergantung masing-masing dari agennya sendiri. Namun di sini saya sudah punya list harganya, jadi bisa disetting aplikasi ini, bisa disetting list harganya tergantung batas nominal gitu ya. Nah, ini seperti ini. Dari mulai 10.000 sampai 500.000 adalah 5.000, dari 500.000 sampai 1 juta itu 5.000 masih gitu ya. Nah, ini seperti ini, dari 1 juta ke atas 10.000 sampai 5.000, dari 5 juta ke atas itu 15.000. Nah, sampai seterusnya sampai 100 juta begitu ya. Di sini ada beberapa kolom yang bisa disetting. Nanti akan keluarnya itu akan mengikuti dengan adminnya itu akan mengikuti sesuai dengan nilai yang ada di kolom admin sini ya. Nah, itu, dan ada juga tombol cash in, cash out, BRI in, BRI out. Jadi ini untuk keluar masuk ya, keluar masuk kas atau keluar masuk rekening BRI. Di sebelah sini ada untuk cara delete-nya, tapi sebaiknya kita langsung saja dipraktekkan biar mudah memahaminya ya. Misalnya contoh, saya mau kasih contoh kasusnya, ada orang yang transfer dulu ya. Ada yang transfer misalnya 1.250.000. Berarti yang diklik adalah 1.250.000. Nah, ini nominalnya sudah benar. Jadi pastikan dulu ya nominalnya di sini di combo di text box ini 1.250.000 sudah betul. Kalau sudah betul, ini kan tadi kasusnya transfer ya. Berarti tinggal klik transfer. Nah, kita lihat di sini. Oh ya, sebelumnya di sini ada nominal ya, ada nominal saldo awal. Jadi kita harus masukkan dulu saldo awal. Kita samakan dulu ya, 5 juta misalnya. Saldo awal kasnya 5 juta. Saldo awal BRI-nya 5 juta juga. Nah, ketika ada transfer sebesar 1.250.000 berarti kan ini kas masuk ya. Nah, ini kas masuk ini 1.260.000. Tadi kan nominalnya 1.250.000. Yang 10.000 itu adalah sudah menyatu dengan adminnya. Gitu ya, sudah menyatu dengan adminnya. Berarti yang diterima uang cash itu adalah 1.260.000. Lalu saldo BRI-nya berkurang sebesar 1.253.000. Kenapa 1.253? Karena yang
2000-nya itu yang 3000-nya itu adalah ini ya, potongan bank gitu. Jadi potongan bank itu sudah dikurangi. Nah, ini kita lihatnya 3.743.000. Ini saldo akhirnya ya. Jadi saldo akhirnya ini 3.747 ya, 47. Nah, ini kan tadi 1.250 ditambah 3.000 jadi 1.253. Ini yang kepotong dari saldo BRI-nya. Nah, ini sudah ya transfer. Nah, terus ada kasus lagi, misalnya ada yang tarik tunai 250.000. Berarti kita klik 200 plus 50K ya, 50K. Ini sudah benar 250.000. Nah, tarik tunainya adminnya di mana gitu ya? Adminnya admin luar apa admin dalam? Kita coba admin luar dulu. Klik. Nah, di sini sudah ada cash in, jadi tunai masuk 5.000 karena adminnya di luar gitu ya. Jadi si pelanggan memberikan uang cash 5.000 dan kita mengeluarkan uang cash 250.000 dan bertambah di sini di saldo BRI 250.000 di BRI in. Jadi sudah otomatis. Nah, terus kita mau bandingkan dengan transfer admin di dalam. Nominalnya masih sama 250.000, berarti klik 200, klik 50, lalu tarik tunai admin di dalam. Nah, kalau admin di dalam seperti ini. Jadi tetap cash out-nya 250.000. Di sini tidak ada ya, tidak ada cash in karena dibayarnya langsung dipotong dari ditambahkan gitu ya, dari rekening pelanggan. Nah, ini jadi yang masuk ke rekening BRI-nya sudah plus admin yaitu 255.000. Ini saldo akhirnya. Begitu. Nah, ini kita bisa dilihat dari sini total saldo ya. Total saldo itu adalah saldo BRI ditambah saldo kas. Nah, dari kita sudah dapat ini, kita bisa melihat keuntungannya. Karena keuntungan itu dari total saldo awal, dari total saldo ya, total saldo akhir ini dikurangi total saldo awal, hasilnya 17.000. Jadi labanya 17.000. Laba ini ya ada di di dalam bentuk uang cash, ada dalam bentuk di rekening masuknya ya. Gitu. Lalu bagaimana misalnya ada pengeluaran gitu ya. Ada pengeluaran misalnya untuk beli sesuatu gitu ya. Ini di sini sudah ada cash in, cash out, BRI in, BRI out. Jadi kita bisa menggunakan ini. Misalnya kita mau kita udah habis ini ya, token pulsa misalnya. Kita keluarin 52.000 misalnya ya. Kalau 2.000 berarti 1K 2 kali. Nah, ini 52.000. Lalu BRI out karena kita misalnya pakai saldo BRI untuk beli pulsanya misalnya. Kita BRI out. Nah, di sini sudah ada BRI out. Ini pengeluaran. Di sini tidak ada ya, kosong, tidak ada yang masuk. Karena ini bentuknya pengeluaran. Lalu bagaimana misalnya BRI ini komisi misalnya yang 3.000 itu kan dibagi 2. Nah, itu masuknya misalnya 24 jam. Nah, 24 jam kemudian misalnya datang komisi. Nah, komisinya diisi dengan cara BRI in. Misalnya komisinya 105.000 misalnya. Berarti kalau 105.000 dikliknya 100 plus 5.000. Sudah seperti ini berarti BRI in. Nah, ini BRI in ya sini. Tiba-tiba misalnya ada orang yang bayar hutang dalam bentuk uang tunai misalnya. Kita masukkan utangnya itu misalnya 50.000, masukkan 50K terus cash in. Nah, ini di sini masuk. Ya. Sini. Atau untuk menggaji misalnya karyawan untuk 1 hari gitu ya. Kita bayar misalnya berapa ya 1 hari ya. Misalnya saja ya 100K misalnya. Cash out berarti. Nah, ini keluar. Di sini ada saldo akhirnya atau di sini juga bisa lihat nih. Di sini ya. Di sini bisa lihat. Nah, di sini juga saldonya.
Oke, kalau misalkan mau menghapus transaksi atau merubah transaksi begitu yang sudah masuk, misalnya ini nih yang nomor 6 ini pengeluaran kan, ini pemasukan, misalnya salah input, mau ini harusnya misalnya 55.000. Ini dilakukan secara manual, tapi sebelumnya harus di unlock dulu. Unlock itu yang kuning ini ya, tombol yang kuning ini, UL ini, klik UL. Lalu kita rubah langsung di sini 55.000. Sorry. Nah, ini 55.000. Nanti otomatis akan berubah mengikuti saldonya ya. Atau kita misalnya setelah di UL ini harus di lock lagi ya, biar enggak, harus dikunci lagi biar enggak salah pijit lalu ada yang terubah begitu ya. Ini untuk keamanan saja biar enggak ada yang rumusnya ada yang hilang atau bagaimana. Atau misalnya kita mau menghapus ya, menghapus transaksi bisa dilakukan dengan cara tadi sebetulnya. Di unlock dulu, di UL dulu, lalu kita klik delete gitu ya. Ini yang 55.000-nya saya mau delete gitu. Nah, ini diklik saja 55.000-nya, terus di keyboard ditekan delete, tombol delete. Nah, harus seperti ini menghapusnya ya. Atau bisa juga melalui text box ini. Sebelah kanan cash in ini ada, kita masukkan nomornya, misalnya mau menghapus nomor 7. Nomor 7 kita masukkan 7, terus klik tombol delete yang ada di aplikasinya. Nah, ini sudah hilang, nomor 7 sudah hilang. Tetap ya, nomornya tetap, tapi nilainya yang hilang gitu. Oke, nah ini dan saldo pun akan berubah. Ini labanya juga sudah ketahuan ya, 70.000. Ini besar amat labanya ya. Dari mana nih? Oh, karena ini masuk nih, ada BRI in dari pembagian tadi ya. Ini pengeluaran gitu. Atau kita misalnya ini mau dipakai per hari misalnya, bisa saja. Setelah tutup toko kita reset misalnya, tinggal delete all. Klik delete all. Ini ada di sini ya, di menunya. Diklik delete all, itu akan menghapus semua. Lalu hilang seperti itu. Nah, sebelum menggunakan aplikasi ini, yang saya juga sering terlewat adalah cara mengaktifkan makronya, karena aplikasi ini tidak akan berjalan jika makronya tidak diaktifkan atau tidak di-enablekan. Cara untuk mengenablekan makronya adalah klik file di sebelah kiri atas, lalu klik option. Oh, ini di aplikasinya nggak bisa ya, harus di Excelnya. Kita buka dulu lah Excelnya, file aplikasi Excelnya ya. Kita buka aplikasi Excelnya dulu. Nah, seperti ini, klik option. Lalu di sini ada Trust Center. Di sini ada Trust Center. Nah, ini klik Trust Center Setting. Lalu klik lagi makro setting. Nah, ini settingannya samakan saja seperti yang ada di layar. Setelah itu beralih ke protect view. Nah, ini seperti ini. Lalu external content seperti ini. Active X setting seperti ini. Seperti ini nih, X setting. Nah, ini enablekan. Oke. Setelah itu baru klik OK lagi. Nah, ini sudah selesai cara setting sebelum menggunakan aplikasinya. Jadi sebelum aplikasi ini digunakan, buka dulu Excelnya ya. Jangan dulu ke aplikasinya, tapi buka dulu Excelnya. Nanti keluar Excel ini ya, seperti ini. Nah, langsung saja klik optionnya. Oke, cukup segitu untuk video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.